Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran online-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6, perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pakaian. Ya, Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga, Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraga. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, ini adalah bacaan tentang jenis-jenis pakaian. Kalau kita perhatikan, ada berapa paragraf dari bacaan tersebut? Ada? Ya, benar, ada 6 paragraf. Nah, sekarang kita akan mencari informasi dari setiap paragrafnya. Di mana di paragraf pertama, ya, informasi yang bisa kita peroleh, Lani sedang mengamati pakaiannya. Paragraf kedua, ya, informasi yang kita peroleh, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Di paragraf ketiga, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Paragraf keempat, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Di paragraf kelima, informasi yang bisa kita peroleh, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Dan di paragraf ke-6, informasi yang bisa kita peroleh, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Nah, jadi inilah ya informasi-informasi yang dapat kita peroleh dari paragraf yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian profesi biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pakaian profesi banyak jenisnya, diantaranya adalah pakaian dokter, tentara, polisi, pilot, dan pengacara, dan masih banyak yang lainnya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter, polisi, dan guru, pengacara mengenakan pakaian profesi saat bertugas saja. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Pakaian profesi dapat digunakan untuk membedakan jenis profesi dan menjadi kebanggaan pemakainya. Nah, sekarang kita masuk ke keberagaman pakaian. Ayo, amati gambar berikut ini. Nah, setelah kita amati, cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian,
Mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, sekarang apa saja manfaat saling menghargai perbedaan? Satu, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Yang kedua, munculnya sikap tenggang rasa. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Dan yang keempat, saling melengkapi satu sama lain. Pentingnya menghargai jasa dari berbagai jenis pekerjaan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam dan budayanya. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat Indonesia. Ada yang menjadi petani, guru, penjahit, pedagang, peternak, nelayan, dan guru. Mereka berjasa kepadamu tanpa kita ketahui. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai keanekaragaman jenis pekerjaan di sekitar kita. Kita tidak boleh menghina suatu pekerjaan dan kita harus menghormati pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Bagaimana cara menghargai keanekaragaman jenis pekerjaan di sekitar kita? 1. Tidak mengejek pekerjaan orang lain. 2. Mengucap terima kasih kepada penjual. 3. Menjaga fasilitas umum dengan baik. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kelima, memakai hasil produksi dengan sebaik. Selanjutnya kita akan belajar tentang simetri putar. Kalau di pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang simetri lipat, nah sekarang kita akan belajar tentang simetri putar. Simetri putar adalah putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. 1. Hasil putaran menutupi pola yang sama ketika diputar. Kedua, putaran kurang dari satu putaran. Dan yang ketiga, memiliki titik pusat. Nah, sekarang berikut ini adalah simetri putar beberapa bangun datar. Ada persegi panjang, ada persegi, segitiga sama sisi, jajar genjang, dan lingkaran. Cara menghitung simetri putar pada bangun persegi panjang, di mana putaran pertama A ke C besarnya ada 180 derajat. Putaran yang kedua A ke A besarnya 360 derajat. Jadi persegi panjang hanya mempunyai dua simetri putar, yaitu perpindahan 180 derajat dan 360 derajat. Sekarang kita akan melihat simetri putar pada persegi. Ya. Putaran pertama B ke A besarnya 90 derajat. Putaran yang kedua B ke D itu besarnya 180 derajat. Dan putaran yang ketiga B ke C besarnya 270 derajat. Dan putaran yang keempat B ke B, ya, besarnya ada 360 derajat. Jadi persegi memiliki 4 simetri putar. Kita akan belajar tentang segitiga sama sisi. Ada berapa banyaknya simetri putar pada segitiga sama sisi. Putaran pertama itu A ke C, itu ada 120 derajat. Sedangkan putaran keduanya A ke B, lihat tanda panahnya ya. A ke B itu ada 240 derajat. Putaran yang ketiga A ke A ke A, ya, ada 360 derajat. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Nah, materi kita sudah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat denganmu. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.